masa depanku menjadi milikmu. Oh, jadikan kami terang-Mu, ya Tuhan terang di tengah kegelapan dunia. Membawa bangsa-bangsa kepadamu. Ini Tuhan, ini kerinduanku. Mari bersama katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi, Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, katakan, mari kita nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Katakan, pakai hanya bagi kemuliaan-Mu Bapa. Genapi seluruh rencana sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi, Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, katakan, mari kita nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Katakan, pakai hanya bagi kemuliaan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hariagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita katakan, Engkaulah Raja. Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberi. Engkaulah Raja Tuhan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu, yang hancurkan kutu dan
jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Katakan terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Nyatakan bersama. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satukan hati, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberi. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sekali lagi nyanyi dari awal, katakan terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Katakan bersama. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satukan hati kita, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Katakan Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Katakan bersama. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberi. Sekali lagi katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa
selamanya. Haleluya, beri puji bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebab Dia yang layak terima segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat. Mari memuji bersama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyian, sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan, sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, amin. Mari kita puji Dia dengan segenap hati kita. Katakan bersama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan, sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan, sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Amin. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, sekali lagi dari awal, beri kemuliaan bagi Tuhan kita, sebab Dia yang layak. Haleluya. Katakan bersama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan, sorak kemenangan. Amin. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan, sorak kemenangan. Katakan bersama. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Glory bagi-Mu Tuhan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Amin.
puji Dia. Gloria, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Nyatakan bersama. Buka mata hatiku Tuhan. Buka mata hatiku. Buka mata hatiku untuk memandangmu. Amin. Untuk memandangmu. Ini kerinduan kami Tuhan. Katakan bersama. Buka mata hatiku. Buka mata hatiku untuk memandangmu. Untuk memandang, sebab Dia yang layak ditinggikan. Kau layak ditinggikan. Nyata kemuliaan-Mu, curahkan kuasa-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak ditinggikan. Nyata kemuliaan-Mu, curahkan kuasa-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kudus. Haleluya, katakan. Buka mata hatiku, amin. Buka mata hatiku untuk memandangmu. Untuk memandang. Buka mata hati kami Tuhan. Buka mata hatiku. Buka mata hatiku untuk memandangmu. Untuk memandang, sebab Kau yang layak ditinggikan. Kau layak ditinggikan. Nyata kemuliaan-Mu, curahkan kuasa-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak ditinggikan. Nyata kemuliaan-Mu, curahkan kuasa-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Ku memandang, katakan kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Ku memandang, katakan sekali lagi, kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Ku memandang, Kau yang layak ditinggikan. Kau layak ditinggikan. Nyata kemuliaan-Mu, curahkan kuasa-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak ditinggikan. Amin. Nyata kemuliaan-Mu, curahkan kuasa-Mu. Ku sembah kudus, kudus. Kau yang layak Tuhan. Kau layak ditinggikan. Nyata kemuliaan-Mu, nyata kemuliaan-Mu. Curahkan kuasa-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Ku memandang-Mu. Amin. Katakan bersama. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Ku memandang-Mu. Sikarala bara-bara-bara sandana mana-mana-manamu. Sikiara la bayara basakonamo. Haleluya. Sikana masandana manamo. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu Bapa. Sikiara la mana masandana manamo. Sikiara la bayara bo.
kudus Kau Tuhan. Sikanama-nama-namu, sikanama-sandanama-nama-namu. Kami rindu Tuhan, kami rindu menikmati hadirat-Mu, kemuliaan-Mu Bapa. Sikanama-nama sandanama-nama-namu, sikiaralabayarabu, sikanama-nama-nama-namu. Haleluya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah.
hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai meletakkan dasar yang teguh, menyiapkan generasi penerus bagian kedua. Mari kita buka Alkitab kita kepada surat Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Efesus pasal 6 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Untuk meletakkan dasar yang teguh dalam menyiapkan generasi penerus, para orang tua diperintahkan oleh firman Allah untuk pertama, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anak. Kedua, didiklah anak-anak di dalam ajaran Tuhan. Dan yang ketiga, didiklah anak-anak di dalam nasihat firman Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang yang pertama, yaitu jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anak. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hari ini mari kita lihat kewajiban kedua orang tua kepada anak-anak, yaitu mendidik anak di dalam ajaran Tuhan. Firman Allah berkata, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ajaran berbicara tentang disiplin. Firman Allah berkata, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan mendidik orang yang diakuinya sebagai anak dengan cara memberi peringatan lisan maupun menghajar atau menyesah, yaitu tindakan disiplin yang menimbulkan penderitaan yang diharapkan akan menghasilkan pertobatan dan perubahan tingkah laku menuju kekudusan. Firman Allah berkata, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Orang Midian ini tiap tahun datang pada musim panen dan merampas ternak orang Israel, merampas seluruh hasil panen mereka dan memberikan sisa hasil panen menjadi makanan ternak mereka. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Berulang-ulang kita membaca dalam Alkitab bagaimana Tuhan menghajar dan menyesah umat Tuhan dengan penderitaan untuk membawa mereka kepada pertobatan. Hajaran Tuhan ini bisa datang dalam bentuk dikalahkan oleh musuh. Hajaran Tuhan ini bisa datang dalam bentuk dijajah, diperlakukan secara sewenang-wenang sehingga jatuh miskin, mengalami kesulitan ekonomi, melarat, menderita, dan hidup dalam ketakutan. Tetapi tujuannya adalah untuk membawa kepada pertobatan dan pengudusan hidup. Firman Allah berkata, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Begitu pula dengan orang tua. Apabila orang tua harus mendisiplin anak-anaknya, pastikan bahwa hal ini
bukan untuk melampiaskan kemarahan atau kekesalan orang tua, bukan untuk menimbulkan penderitaan fisik dan batin kepada anak-anak, tetapi untuk kebaikan anak-anak dan supaya anak-anak beroleh bagian dalam kekudusan Allah. Firman Allah berkata, "Dan kamu bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Kata didiklah dalam ayat ini adalah kata yang sama dengan mengasuh dan merawat dalam ayat Efesus pasal 5 ayat 29 yang berkata, "Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat." Disiplin atau hukuman yang diberikan orang tua kepada anak-anak haruslah dalam rangka untuk mengasuh dan merawat sehingga anak-anak merasa dikasihi oleh orang tua dan tidak membangkitkan amarah dalam hati anak-anak. Disiplin atau hukuman yang diberikan orang tua kepada anak-anak harus memperhatikan tingkat pertumbuhan fisik anak. Disiplin atau hukuman yang diberikan orang tua kepada anak-anak harus memperhatikan tingkat pertumbuhan pemahaman anak akan kesalahan yang dilakukan. Apakah ini kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja? Apakah ini kesalahan pertama ataukah pengulangan dari kesalahan yang sama? Kesalahan pertama biasanya cukup ditertibkan dengan teguran, penjelasan kenapa salah, dan nasihat saja. Perintah Tuhan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Harus menjadi dasar dan pedoman bagi orang tua dalam mendisiplin atau menghukum anak. "Dan kamu bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Kewajiban ketiga orang tua kepada anak-anak adalah mendidik anak dalam nasihat firman Tuhan. "Dan kamu bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Mendidik anak di dalam nasihat Tuhan maksudnya adalah orang tua wajib mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak adalah kewajiban orang tua yang tidak boleh dilimpahkan sepenuhnya kepada guru sekolah minggu di gereja. Pengajaran firman Tuhan oleh guru sekolah minggu di gereja adalah makanan tambahan, suplemen, atau vitamin saja. Sedangkan makanan utama untuk membina kerohanian anak-anak harus dilakukan oleh orang tua dengan pengajaran, nasihat, dan teladan hidup yang sesuai dengan firman Allah. Firman Allah berkata, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Orang tua perlu berulang-ulang mengajarkan kebenaran firman Allah kepada anak-anaknya dalam setiap kegiatan sehari-hari bersama anak-anak. Di belakang saya ada foto pendeta John Wesley bersama
dengan ibunya Susanna Wesley. Di abad ke-18, negara Inggris diguncang oleh api kebangunan rohani yang menghasilkan banyak orang bertobat dan penghapusan praktek perbudakan di negara Inggris di awal abad ke-19, perbaikan ekonomi di negara Inggris sehingga Inggris menjadi penguasa dunia di abad ke-19, gerakan misi seperti pendeta Hudson Taylor yang membawa Injil ke pedalaman Tiongkok di abad ke-19 dan sebagainya. Salah satu tokoh yang dipakai oleh Tuhan dalam kebangunan rohani yang melanda Inggris di abad ke-18 ini adalah pendeta John Wesley. Bila kita memikirkan raksasa iman seperti pendeta John Wesley, kita sering berpusat pada pelayanannya yang berdampak, khotbahnya yang tidak kenal lelah, dan gerakan metodis yang dia dirikan. Tetapi di balik setiap pria atau wanita Allah yang hebat, seringkali ada pengaruh mendasar yang membentuk mereka. Bagi John Wesley, salah satu pengaruh paling mendalam adalah ibunya, Susanna Wesley, yang mendidik dia di dalam nasihat firman Tuhan. Beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari cara Susanna Wesley mendidik anak-anaknya di dalam ajaran nasihat firman Tuhan, di antaranya adalah pertama, kekuatan kesengajaan. Susanna adalah seorang wanita yang luar biasa. Seorang ibu dari 19 anak, 10 diantaranya bisa bertahan hidup melewati masa bayi. Suaminya adalah seorang gembala sidang sebuah gereja kecil, sering menghadapi kesulitan keuangan dan bertanggung jawab atas rumah tangga yang besar. Namun Susanna masih mengutamakan pendidikan rohani anak-anaknya di atas segalanya. Ini bukan upaya biasa bagi Susanna. Itu adalah komitmen yang sangat disengaja dan disiplin. Susanna tidak meninggalkan pendidikan rohani anak-anaknya kepada kebetulan. Dia mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya secara disengaja dan terarah. Kedua, nilai keterlibatan pribadi. Susanna, seorang wanita dengan kecerdasan yang mendalam dan iman yang tak tergoyahkan, tidak hanya menyuruh anak-anaknya untuk membaca Alkitab, dia dengan cermat menanamkan pemahaman mereka tentang firman Allah. Setiap hari dia mengkhususkan waktu tertentu untuk setiap anak secara pribadi. Satu persatu dia akan membawa seorang anak ke samping, mungkin John muda atau Charles muda atau Mary, dan membicarakan firman Allah dengan mereka. Metodenya sederhana namun mendalam. Susanna tidak hanya membacakan Alkitab untuk mereka. Dia mendiskusikan Alkitab dengan anak-anaknya. Dia mengajukan pertanyaan yang merangsang pikiran dan hati anak-anaknya. Dia akan mendorong anak-anaknya untuk menghafalkan ayat-ayat firman Allah, menjelaskan artinya dan menerapkannya dalam kehidupan mereka. Dia mengajari anak-anaknya mengenai pentingnya berdoa, memeriksa diri, dan menghidupi iman mereka dengan perbuatan nyata. Salah satu aspek yang paling mencolok dari pendekatan Susanna adalah komitmennya terhadap pengajaran secara pribadi. Dengan keluarga yang begitu besar, akan mudah untuk mengumpulkan semua anak untuk pelajaran bersama secara umum. Tetapi Susanna memahami kekuatan perhatian perorangan. Dia tahu bahwa setiap anak memiliki pertanyaan, pergumulan, dan kebutuhan yang unik. Dia menyesuaikan ajarannya dengan pemahaman individu anak-anaknya. Dengan sabar, dia memecah kebenaran yang rumit menjadi potongan-potongan yang mudah dicerna. Dalam dunia kegiatan kelompok,
dan komunikasi massal yang berkembang akhir-akhir ini, Susana mengingatkan kita akan nilai tak tergantikan dari pemeliharaan rohani satu lawan satu. Yang ketiga, dampak ketekunan. Susana menghadapi tuntutan terus-menerus dan keadaan yang seringkali sulit, namun dia bertahan dalam komitmennya terhadap pertumbuhan rohani anak-anaknya. Hal ini mengingatkan kita bahwa ketekunan kita, bahkan dalam cara-cara kecil, dapat memiliki dampak kekal dan abadi. Yang keempat, buah firman Tuhan. Pengajaran firman Tuhan yang konsisten, pribadi satu lawan satu, dan penuh pengabdian inilah yang meletakkan dasar rohani yang kuat bagi John dan Charles Wesley dan membentuk mereka menjadi orang-orang yang akan memicu kebangunan rohani yang menyapu seluruh Inggris dan sekitarnya. John Wesley sendiri kemudian memuji pelatihan ibunya yang cermat dengan menanamkan dalam dirinya cinta yang mendalam untuk kitab suci dan pendekatan disiplin terhadap kehidupan rohani. Pada akhirnya, kehidupan Susana mengingatkan kita akan kekuatan firman Tuhan untuk mengubah hidup ketika diajarkan dengan setia dan rajin. Firman Allah berkata, "Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya." Semoga kita seperti Susana Wesley rajin mengajarkan firman Tuhan, menabur benih kebenaran dengan sengaja, terlibat secara pribadi dengan anak yang kita ajar, dan bertekun serta percaya bahwa Tuhan akan menghasilkan panen yang berlimpah untuk kemuliaan-Nya. Firman Allah berkata, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan, untuk meletakkan dasar yang teguh dalam menyiapkan generasi penerus." Para orang tua diperintahkan oleh firman Allah untuk pertama, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Kedua, didiklah anak-anak di dalam ajaran Tuhan. Dan yang ketiga, didiklah anak-anak di dalam nasihat firman Tuhan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu sebab Tuhan telah melihatnya. Bagi mereka yang bukan orang tua, karena belum menjadi orang tua, atau bagi para orang tua yang anak cucunya sudah dewasa semua, mari kita doakan mereka yang sedang membesarkan anak-anak mereka, agar mereka mengalami pertolongan Tuhan untuk jangan membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak mereka. Dan mari kita doakan agar mereka yang membesarkan anak-anaknya, agar Tuhan menolong mereka untuk mendidik anak-anak mereka di dalam ajaran Tuhan, dan mendidik anak-anak mereka di dalam nasihat firman Tuhan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan sudah melihatnya. Bila kita pernah bersalah kepada Tuhan, karena kita pernah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak kita, atau kita pernah lalai dalam mendidik anak-anak kita di dalam ajaran Tuhan, kita pernah lalai dalam mendidik anak-anak kita di dalam nasihat firman Tuhan, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah berjanji, jika kita mengaku dosa kita,
maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita minta agar Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih menghapus dampak buruk dari kesalahan kita sebagai orang tua, dan tetap memberkati dan mengubah hidup anak cucu kita bagi kemuliaan-Nya. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan telah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan
senangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Sementara musik dimainkan dengan debut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata dipejamkan. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kilialamo, kakaralaba kapandato, kakaralaba kusyai, kakaralaba kusyai. Firman Allah berkata, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan, untuk meletakkan dasar yang teguh dalam menyiapkan generasi penerus. Para orang tua diperintahkan oleh firman Allah untuk jangan membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah anak-anak di dalam ajaran Tuhan. Didiklah anak-anak di dalam nasihat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ilialamo kakaralaba kapadato kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk segala berkat rohani di dalam sorga yang kami terima di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau telah menebus kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, Engkau telah memeteraikan kami dengan Roh Kudus
Roh Kudus yang adalah jaminan bagi kami bahwa kami akan menerima seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kami milik Allah untuk memuji kebesaran-Mu. Sebagai orang tua, tolong kami Tuhan untuk tidak membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak kami. Sebagai orang tua, tolong kami Tuhan untuk mendidik anak-anak kami di dalam ajaran Tuhan. Sebagai orang tua, tolong kami Tuhan untuk mendidik anak-anak kami di dalam nasihat firman Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang membesarkan anak-anak mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon agar mereka mengalami pertolongan Tuhan untuk tidak membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon agar mereka mengalami pertolongan Tuhan untuk mendidik anak-anak mereka di dalam ajaran Tuhan dan mendidik anak-anak mereka di dalam nasihat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pengampunan Tuhan bila ada di antara kami yang pernah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak dan cucu-cucu kami. Ampunilah ya Bapa kegagalan dan kelalaian kami dalam mendidik anak-anak kami di dalam ajaran Tuhan. Ampunilah ya Bapa kegagalan dan kelalaian kami dalam mendidik anak-anak kami di dalam nasihat firman Tuhan. Kami mohon agar darah Tuhan Yesus menyucikan kami dan keturunan kami dari segala dosa dan kejahatan. Segala kutuk-kutuk yang menimpa kami dan anak cucu kami karena dosa, pelanggaran, dan kelalaian kami mohon agar dibatalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berkat Tuhan untuk diri kami dan semua anak dan cucu dan keturunan kami. Bapa kami yang di sorga, kami mohon supaya kami semua menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kami layak di hadapan Tuhan serta berkenan kepada Tuhan di dalam segala hal, dan kami memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kami untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di dalam kerajaan terang. Terima kasih Bapa, Engkau telah melepaskan kami dari kuasa kegelapan dan memindahkan kami ke dalam kerajaan anak-Mu yang kekasih. Di dalam Dia kami memiliki penebusan kami, yaitu pengampunan dosa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat kasih setia-Mu kepada kami. Sekarang izinkan saya untuk mengucapkan kata-kata berkat ini untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Bapa kami yang di sorga, saya mohon dalam nama Tuhan Yesus agar setiap orang yang mendengar suara saya diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan kebijaksanaan, memiliki arahan yang jelas, dan Anda akan membuat pilihan-pilihan yang baik dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda dapat mendengar suara Tuhan dengan jelas. Telinga rohani Anda terbuka dan peka terhadap suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap saat Anda akan mengetahui keputusan yang tepat, dan Anda akan membuat pilihan yang menggerakkan Anda menuju maksud dan rencana Tuhan bagi hidup Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan kreativitas, dengan bakat, dengan ide-ide. Karunia Anda akan menjadi nyata sepenuhnya. Anda akan menjadi sangat terampil. Anda akan menjadi sangat baik. Anda akan menjadi pemimpin di bidang Anda. Anda akan menjadi menonjol di antara orang banyak. Dalam nama Tuhan Yesus,
Anda diberkati dengan keberanian dan keyakinan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua ketakutan, kecemasan, intimidasi, ketidakamanan tidak akan menghambat Anda. Anda akan melangkah ke peluang baru, proyek baru, tingkat yang baru, mengetahui bahwa Anda mampu, diperlengkapi, diberdayakan, dan diurapi dengan keinginan dan kemampuan yang berasal dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan kemauan yang kuat, dengan pengendalian diri, dengan disiplin diri, bahwa keinginan yang salah tidak akan mengendalikan Anda, tetapi Anda akan berjalan dalam ketaatan, menghormati Tuhan, mengakhiri kompromi dengan dosa, mengakhiri kompromi dengan kebiasaan buruk, mengakhiri kompromi dengan hal-hal yang menarik Anda ke bawah. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda akan menuruti keinginan Roh Kudus dan bukan keinginan daging. Kuasa Roh Kudus menguatkan Anda dan membantu Anda untuk taat. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan hubungan yang bahagia, keluarga yang bahagia, dan teman-teman yang bahagia. Dalam nama Tuhan Yesus, pernikahan Anda sehat dan bahagia. Dalam nama Tuhan Yesus, ada sukacita besar di rumah Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak Anda bahagia. Mereka akan tetap dekat dengan Anda. Ada rasa hormat, kebaikan, tenggang rasa, cinta, dan kedamaian memenuhi suasana rumah Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, semua perselisihan, perpecahan, kata-kata menyakitkan, ketidakpuasan, ketidaksetiaan dilenyapkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menuntun Anda ke dalam kesatuan misi, visi, kesehatian. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan hubungan yang panjang, bahagia, dan sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran Anda dalam Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan kesehatan yang baik, dengan kekuatan, dengan vitalitas, dengan energi, bahwa masa muda Anda sedang diperbaharui seperti Raja Wali. Anda akan berlari dan tidak menjadi lelah. Anda akan berjalan dan tidak menjadi letih. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada penyakit yang dapat tinggal di tubuhmu. Bahwa semua penyakit, peradangan, bakteri, virus, dan sel-sel penyakit harus pergi. Dalam nama Tuhan Yesus, tubuh Anda sehat dan kuat. Tulang Anda, persendian Anda, ligamen, sel, organ, jaringan kulit, darah, pikiran, hormon berfungsi dengan baik, berfungsi sepenuhnya sesuai dengan maksud Tuhan menciptakannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda akan berumur panjang. Jumlah hari-harimu akan digenapi oleh Allah. Bahkan di usia tua seperti Musa, mata Anda bisa melihat dengan jelas tanpa rasa sakit. Matamu tidak akan redup dan kekuatanmu tidak akan berkurang. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan kelimpahan, dengan keberhasilan, dengan promosi. Apapun yang Anda lakukan akan berhasil. Anda akan meminjamkan dan tidak meminjam. Anda berada di atas dan bukan di bawah. Dalam nama Tuhan Yesus, karena Anda menghormati Allah, Anda akan hidup di bawah tingkap-tingkap langit yang terbuka. Anda diberkati dengan persediaan Tuhan yang berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus, peningkatan, perkenanan, berkat mengejar Anda. Sumber daya, kontrak, peluang, orang yang tepat, orang yang setia, orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap untuk mengajar dan atau memimpin orang lain akan datang untuk bersehati dan berjuang bersama Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, cawan Anda akan meluap. Tahun ini dan seterusnya akan menjadi tahun-tahun yang berlimpah, makmur, penuh nikmat bagi Anda dan anak cucu Anda.
Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan perlindungan ilahi. Para malaikat mengawasi Anda dan keluarga Anda. Anda hidup di bawah perlindungan yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kegelapan, bahaya, kehancuran, malapetaka tidak bisa mendekati Anda. 1000 mungkin jatuh di sisi Anda, 10.000 di sebelah kanan Anda, tetapi Tuhan membuat pagar perlindungan di sekitar Anda. Anda akan hidup dalam damai, aman, terlindung dalam pelukan Sang Gembala Agung, Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kata negatif, setiap kutuk yang diucapkan atas Anda, setiap kutuk turun-temurun, saat ini semua kutuk itu dibatalkan dalam nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus membatalkan semua kutuk itu. Dalam nama Tuhan Yesus, masa lalu yang penuh kekecewaan, kesalahan, semuanya sudah berakhir. Itu tidak akan membatasi Anda lagi. Ini adalah hari yang baru. Tuhan melepaskan Anda ke tingkat kebebasan, keutuhan, kepatuhan, perkenanan, promosi, dan tujuan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diperlengkapi oleh kuasa firman Allah untuk setiap perbuatan baik yang memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda akan menjadi semua yang Tuhan rencanakan bagi hidup Anda. Anda akan melangkah lebih jauh dari yang Anda impikan. Anda akan hidup lebih memuaskan daripada yang Anda bayangkan. Anda akan menyelesaikan perjalanan hidup Anda dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kita, dan kiranya tangan Tuhan menyertai kita dan melindungi kita daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2025 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Izinkan saya berdoa untuk saudara-saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami.
Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban, dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur, dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunanmu, saya percaya, Yesus adalah Tuhan, yang menjadi manusia. Saya percaya, Yesus mati di kayu salib, untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya, Tuhan Yesus bangkit, dari antara orang mati. Saya menerima, Tuhan Yesus, sebagai satu-satunya Tuhan, dan satu-satunya juru selamat. Hidup saya bersedia, hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni, dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Katakan ku cinta. Puji tak keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa,
karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Bagiku mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu menyembah-Mu. Bersungguh di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan.
jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk